Perkenalkan, nama saya Kiki Andiani Silaban dengan NIM 323312110448. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji T dan juga uji F. Jadi, uji T dan uji F adalah teknik statistik yang digunakan untuk membantu dalam membandingkan data, yang mana uji T digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok data. Misalnya, jika ingin mengetahui apakah rata-rata nilai siswa di kelas A berbeda secara signifikan dari kelas B, maka uji T adalah alat yang tepat. Kemudian uji F digunakan untuk membandingkan variabilitas atau penyebaran antar kelompok. Biasanya, uji F digunakan dalam analisis varians atau ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara beberapa kelompok atau lebih dari dua kelompok. Untuk rumus dari uji T dan juga uji F itu sendiri, yang pertama, rumus dari uji T yaitu T sama dengan X bar A dikurang X bar B per akar SA kuadrat per NA ditambah SB kuadrat per NB. Dan untuk rumus dari uji F itu yaitu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Di sini kita punya contoh soal, yaitu contoh soal dari uji T, yang mana soalnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika antara dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Nilai rata-rata matematika dari sampel siswa di kelas A adalah 75 dengan standar deviasi 8 dan jumlah siswa atau N sebanyak 20. Sementara di kelas B, nilai rata-ratanya adalah 80 dengan standar deviasi 10 dan jumlah siswa atau N sebanyak 20 dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelas tersebut? Untuk penyelesaian dari soal tersebut, yaitu yang pertama, kita menentukan hipotesisnya, yang mana hipotesisnya yaitu H0 dibagi mu A sama dengan mu B, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas A dan juga B. Kemudian H1 dibagi mu A tidak sama dengan mu B, atau ada perbedaan rata-rata antara kelas A dan juga B. Kemudian kita hitung uji T-nya, yang mana rumus dari uji T yaitu T sama dengan X bar A dikurang X bar B per akar SA kuadrat per NA ditambah SB kuadrat per NB. Di sini X bar A sama dengan 75 dan X bar B sama dengan 80. Kemudian SA sama dengan 8 dan SB sama dengan 10. Kemudian NA sama dengan 20 dan NB sama dengan 20. Kemudian angka-angka tadi kita substitusikan ke dalam rumus. Jadi T sama dengan 75 dikurang 80 per akar 8 kuadrat per 20 ditambah 10 kuadrat per 20 sama dengan minus 5 per akar 3,2 ditambah 5 sama dengan minus 5 per akar 8,2 sama dengan minus 5 per 2,86 atau dapat dikatakan minus 1,75. Kemudian langkah berikutnya kita bandingkan dengan tabel T dengan tingkat signifikansi 0,05 derajat kebebasan atau DF sama dengan NA ditambah NB dikurang 2 sama dengan 38. Kita cari nilai T kritis sekitar plus minus 2,024. Kemudian kesimpulannya, karena nilai T minus 1,75 berada di antara batas kritis yaitu minus 2,024 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 2,024, maka kita gagal menolak H0. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata nilai matematika antara kelas A dan juga B.
Kemudian contoh soal dari uji F, yang mana sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan variabilitas gaji antara karyawan di divisi pemasaran dan divisi keuangan. Sampel diambil dari masing-masing divisi dengan rincian. Yang pertama, divisi pemasaran memiliki variasi gaji sebesar 100 dan jumlah sampelnya 15. Kemudian divisi keuangan memiliki varian gaji sebesar 150 dan jumlah sampel 10 dengan tingkat signifikansi 5%. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam variabilitas gaji antar divisi? Nah, untuk penyelesaian dari soal ini, yang pertama kita tentukan hipotesisnya dulu, yaitu H0 sama dengan sigma kuadrat pemasaran sama dengan sigma kuadrat keuangan, yaitu tidak ada perbedaan variabilitas gaji. Kemudian H1 sigma kuadrat pemasaran tidak sama dengan sigma kuadrat keuangan, yaitu adanya perbedaan variabilitas gaji. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hitung uji F, yang mana rumus dari uji F yaitu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Maka F sama dengan 150 per 100 sama dengan 1,5. Kemudian kita bandingkan dengan tabel F dengan tingkat signifikansi 0,05 derajat kebebasan pembilang atau DF1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9, dan penyebut atau DF2 sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi nilai kritis F sekitar 3,29 untuk uji dua sisi. Kesimpulannya yaitu karena nilai hitung F sama dengan 1,5 lebih kecil dari nilai kritis yaitu 3,29, maka kita gagal menolak H0. Artinya tidak ada perbedaan signifikan dalam variabilitas gaji antara divisi pemasaran dan keuangan. Sekian penjelasan dari saya tentang uji T dan juga uji F. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.